Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Sugiyardi, peserta Latsar CPNS gelombang 2 tahun 2025, angkatan 10 kelompok 1 asal dari Pemda Kabupaten Sumedang, akan memaparkan salah satu tugas individu, yaitu analisis isu kontemporer, agenda 1 sikap perilaku bela negara. Dalam pemaparan kali ini, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu isu kontemporer. Yang kedua, contoh isu kontemporer. Yang ketiga, isu kritikal. Dan yang keempat, teknik-teknik analisis isu. Analisis isu kontemporer yaitu adalah suatu kemampuan untuk menganalisa suatu pokok permasalahan yang sedang marak terjadi atau trending topik yang menuntut ASN untuk berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Contoh isu kontemporer yang pertama adalah 1. Korupsi, 2. Narkoba, 3. Terorisme dan radikalisme, 4. Proxy war, 5. Money laundering, 6. Mass communication. Isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, isu saat ini, yaitu kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua, isu berkembang, isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Dan yang ketiga, isu potensial, kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu yang dimaksud di masa depan. Teknik-teknik analisis isu, yaitu terdapat 3. Yang pertama, teknik tapisan isu. Yang kedua, teknik analitis isu. Dan yang ketiga, analisis kesenjangan atau gap analysis. Teknik tapisan isu. Yang pertama, menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Dan kedua, alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Teknik analisis isu. Yang pertama ada mind mapping. Dalam melakukan teknik mind mapping terdapat 7 langkah. Yang pertama, mulai dari bagian tengah. 2. Menggunakan gambar atau foto. 3. Menggunakan warna. 4. Menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. 5. Membuat garis hubung yang melengkung. 6. Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Dan 7. Menggunakan gambar. Selanjutnya ada fishbone diagram. Pembuatan prosedur fishbone diagram yaitu 1. Menyepakati pernyataan masalah. 2. Mengidentifikasi kategori-kategori. 3. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. 4. Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Dan yang terakhir ada analisis SWOT. Tahapan melakukan analisis SWOT yaitu 1. Tahap pengumpulan data. 2. Tahap analisis. Dan yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Selanjutnya ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.